Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Kristus. Selamat berjumpa kembali. Puji syukur pada Tuhan atas perlindungannya sehingga kita dapat kembali beribadah. Good morning everyone. Good to see you all again. Praise the Lord for He is good. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya dengan bermeditasi di dalam doa. Let's prepare our heart to come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Luke, chapter 10, verse 21. Ayat untuk mengawali ibadah kita hari ini diambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita buka ibadah kita dengan pujian Down from His Glory. Ditinggalkanlah kemuliaannya. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Let's praise Him. Oh
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih yang Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu untuk datang ke dunia, berkorban dan menebus dosa-dosa kami, sehingga kami memperoleh anugerah keselamatan. Kami dapat merasakan hidup yang mempunyai harapan, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang baru tiap-tiap hari. Terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu pada kami semua sampai pada saat ini, ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, layakkan kami pada hari ini untuk datang kepadamu, untuk beribadah dan menyatakan rasa syukur dan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga siap mendengarkan firman-Mu, urapi Pendeta Paul dengan kuasa Roh-Mu, sehingga firman yang disampaikannya dapat menjadi panduan bagi kami untuk menjalankan hidup yang memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau juga memberkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya kami semua dapat lebih peka untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji lagi Tuhan dengan pujian hidup ini adalah kesempatan. This life that's given by God is an opportunity. Let us not waste our time. Let us use this opportunity to serve Him and be a blessing. Mari kita puji Dia. Hidup ini adalah kesempatan.
Rasa cintamu akan kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cintamu agar kami dekat padamu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bekas. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bekas. Saya persilakan Pendeta Paul untuk berdoa syafaat dan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan. Ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus. The name of Jesus. It restores me. The name of Jesus. Oh, it heals me. The name of Jesus. It gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Bapa dalam surga, selamat pagi dan terima kasih atas hari yang baru yang Engkau telah berikan kepada kami. Good morning, our Heavenly Father. We thank you for this new day that you have given us. Terima kasih atas kehormatan yang Kau berikan kepada kami untuk menghadap-Mu, untuk beribadah kepadamu. We thank you, Father, for this great honor that you have given us, for us to come into your house to worship you. Bapa, kami mau mengucapkan syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. Heavenly Father,
we want to give you thanks for your providence upon our lives in the days past. Kami berterima kasih. Kami tak kekurangan karena Tuhan sudah mencukupi kami. We are grateful to you, Father, because we have not lacked anything, because you have provided for us. Kami pun berterima kasih karena kami tak pernah tersesat, karena Tuhan sudah menunjukkan jalan kepada kami. We are also thankful to you, Father, because we're not lost, because you have shown us your way. Bapa, kami datang juga kepadamu untuk mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. We also come before you today to admit that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuhlah kami dengan darah-Mu. So we pray, Father, please forgive us and wash us clean with your blood. Biarlah di hari mendatang kami dapat hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. We pray, may in the days to come we will live in accordance to your will. Bapa, kami sekarang ingin menaikkan doa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. Heavenly Father, now we want to pray for our brothers and sisters who are ill. Kami mengingat Tante Lydia yang masih terbaring. Kami memohon, ulurkanlah tangan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Berilah kepada Tante Lydia kekuatan dan kesembuhan. Heavenly Father, we want to pray for Tante Lydia who is still in bed. We pray, may you extend your hands to her. May you touch her. May you pour out your power from heaven and touch her and make her well again. Kami juga berdoa bagi saudara kami Dharma dan Dr. Hadi. Biarlah tangan-Mu terus menguatkan mereka, memberikan kepada mereka kesembuhan. We also pray, Father, for our brothers Dharma and Dr. Hadi. May you also touch them, strengthen them, and heal them, Father. Kami juga mengingat saudari kami Stephanie dan Mira. Biarlah Tuhan juga menguatkan mereka dan menyembuhkan mereka. We also remember our sisters Stephanie and Mira. May you also touch them and heal them. Kami juga berdoa bagi saudari kami Herwi dan saudara kami Pendeta Tony Moniaga. Biarlah tangan-Mu juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka. We also pray for our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May you also touch them and heal them, Father. Kami berdoa juga bagi saudari kami Lina yang masih dirawat. Kami meminta berilah kepada Lina kekuatan dan kesehatan. We pray, Father, for a sister by the name of Lina who is still under treatment. May you also touch her. May you give her good health and strength. Kami juga mengingat saudara kami, Tante Yuni, dan juga hamba-Mu ini. Berilah kepada kami sentuhan-Mu, dan berilah kepada kami kesembuhan dan kekuatan. We also pray, Father, for our sister Tante Yuni, and also for me. May you touch us. May you strengthen us, Father. Bapa, kami juga berdoa bagi ibu dari kami, Encik Ima. Biarlah Engkau juga menjamah dan menyembuhkannya, memberikan kepadanya kekuatan. We also pray for the mother of our sister Ima.
May you touch her, Father. May you strengthen her and may you grant her good health. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau menghentikan penyebaran COVID-19 ini. We pray, Father, may you also put a stop to the spread of this COVID-19. Biarlah kami diberikan kesehatan. May you give us good health, Father. Dan biarlah Engkau juga menolong mereka yang terkena bencana alam di berbagai belahan negara Amerika ini. Biarlah Engkau menghentikan bencana alam yang tengah menerjang mereka. We pray, Father, for your help upon the victims of this natural disaster, the flooding and whatnot. May you protect them all, Father, and may you put a stop to it. Bapa, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap belajar dari-Mu. And now, Father, we pray, as we want to listen to your word, please speak to us. We are ready to learn from you, Father. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior, Christ Jesus, we all pray. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka kitab 1 Raja-Raja pasal 17. If you have your Bible with you, please turn to the book of 1 Kings chapter 17. 1 Raja-Raja pasal 17. The book of 1 Kings chapter 17. Kali ini saya akan membacakan hanya dalam bahasa Indonesia. I will only read from the Indonesian translation. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayat 9, verse 1 to verse 9. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Verse 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Verse 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Verse 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tema khotbah untuk pagi hari ini adalah kembangkanlah sayapmu, Tuhan akan menyediakan angin. The theme of today's message is just spread the wings. God will provide the wind. Saudara, salah satu raja Israel yang paling jahat adalah Ahab. One of the most wicked kings of Israel is Ahab. Nah, raja yang jahat ini mempunyai seorang istri yang tidak kalah jahatnya dengan dia, namanya Isabel. And this wicked king is married to another wicked woman, and her name is Isabel.
Saudara, pendeta Chuck Swindoll dalam bukunya tentang Elia membagikan pengamatannya tentang hal ini. Pastor Chuck Swindoll in his book about Elijah share his observation about this. Dia berkata, kalau kita perhatikan, tidak ada nama istri Raja Israel yang dicatat, kecuali Isabel. He actually notes that we are never told the names of the wives of the kings of Israel. Nah, saudara, hanya ada satu, yaitu Isabel ini. There's only one mentioned, and that is Isabel. Mengapakah demikian? So the question is, why? Nah, pendeta Chuck Swindoll memberikan penjelasannya. Pastor Chuck Swindoll then provides us with the explanation. Dia berkata, karena Isabel adalah seorang partner atau mitra yang sangat dominan di dalam pernikahan Ahab ini. First is because she was the dominant partner in the marriage. Dan kedua, dialah yang membawa penyembahan dewa Baal ke Israel. And the second reason is because she's the one who initiated Baal worship in Israel. Saudara, ayah Isabel bernama Baal, raja orang-orang Sidon. Isabel's father was Baal, and he was the king of the Sidonians. Nah, jadi dialah atau Isabella yang membawa penyembahan dewa Baal ke Israel. So now we know it's Isabel who brought the worship of Baal into Israel. Nah, jadi ada satu pelajaran yang bisa kita petik. There's the first lesson that we can glean here. Saudara, pernikahan adalah penyatuan dua orang yang paling intim. You see, marriage is a union like none other. Kita akan membawa sisi baik dan sisi buruk kita ke dalam pernikahan. You see, we will bring the good and the bad in us into marriage. Dan saudara, kita akan saling mempengaruhi, baik secara positif maupun secara negatif. And we will influence each other for the good and the bad, positively and negatively. Kita melihat di sini, Ahab tidak baik. Ahab mempengaruhi Isabel menjadi tidak baik. Ahab was a wicked king, and for sure he had influence on his wife and made Isabel maybe more wicked. Isabel juga orang yang tidak baik. Dia membawa bagian tidak baik itu ke dalam pernikahan dan mempengaruhi Ahab, menjadikan Ahab orang yang lebih jahat. Isabel also brought in her negative side into the marriage, and she influenced Ahab to be more wicked than he was already. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat kita ini masuk ke dalam pernikahan membawa yang baik dan yang buruk tentang diri kita, dan akan mempengaruhi pasangan kita secara positif maupun secara negatif. So once again, we are reminded that we bring the good and the bad of us into our marriage, and we will influence each other positively or negatively. Nah, jadi pertanyaan buat kita semua adalah, seperti apakah kita mempengaruhi pasangan kita? So here's the question to all of us who are married. How have we affected our spouse? Apakah kita membuatnya menjadi lebih baik? Ataukah kita telah membuatnya menjadi lebih buruk?
Have we made them better? Or have we made them worse? Saudara, kita tidak mau bertanya pengaruh buruk apakah yang telah diberikan oleh pasangan kita terhadap kita. No. I'm not asking you to ask these questions. How has your spouse affected you negatively? No. Inilah waktu kita introspeksi diri. Now is the time for us to introspect. Melihat apakah kita telah membawa pengaruh yang baik atau yang buruk kepada pasangan kita. It's time to ask, how have we affected our spouse? Saudara, mari kita lanjutkan. Let's continue. Tuhan memberikan tugas atau misi pertama kepada Elia. Dan misi itu adalah untuk pergi bertemu dengan Raja Ahab. Elijah's first mission from God, or his first ministry from God, was to face Ahab. Saudara, untuk apakah Elia datang menghadap Raja Ahab? For what purpose he is to face Ahab? Bukan untuk menyampaikan hal yang baik, berkat dari Tuhan. Bukan. Tapi untuk menyampaikan berita buruk, yaitu hukuman Tuhan atas Ahab dan Israel. He is to come and see Ahab, not to deliver a good message, a blessing from God. No, he is to face Ahab to deliver a very bad news, a punishment from God. Apakah hukuman itu? Tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. And what is that punishment that God has declared on Ahab and Israel? There will be no rain for 3.5 years. Singkat kata, saudara, akan ada bala bencana yang sangat parah. Bayangkan tempat di mana memang curah hujan sudah sedikit, sekarang dihentikan sama sekali. Bukan untuk 3 minggu, bukan untuk 3 bulan, tapi 3,5 tahun. Please keep in mind that where they live did not have a lot of rainfall to begin with. And now suddenly God said there will be no rain. Not for 3 weeks, not for 3 months, but for 3.5 years. Jadi kita bisa bayangkan, bencana itu akan membuat bukan saja tanaman mati, hewan-hewan mati, manusia pun akan mati kelaparan. So we can only imagine how devastating the drought would be. Not only there will be no vegetations, animals would also die, and people most likely would also die from starvation, from famine. Saudara, raja yang jahat tidak suka mendengar kabar buruk. A wicked king does not like to hear bad news. Dia bisa membunuh si pembawa berita itu. A bad king could kill the messenger who bring bad news. Nah, saudara, singkat kata kita bisa berkata, misi Elia, misi bunuh diri. So we can then conclude that Elijah's mission was like a death mission. Dia meresikokan nyawanya. He had to risk his life by coming to Ahab. Tapi Elia siap. But Elijah was ready. Jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. So here's the second lesson we can learn. Saudara, tidak semua orang akan diberi kehormatan mati untuk kehendak Tuhan. Tapi setiap orang seharusnya mati di dalam kehendak Tuhan. Not everyone will get to die
for the will of God. Not everyone will get the honor to die for the will of God. But everyone should die in the will of God. Saudara, mati untuk kehendak Tuhan adalah kehormatan tertinggi. Dying for the will of God is the highest honor. Kita mesti siap mati untuk kehendak Tuhan. We must be ready for it. Elia siap mati untuk kehendak Tuhan. Here we see that Elijah was ready to die for the will of God. Tapi saudara, kita mesti memastikan kita semua akan mati di dalam kehendak Tuhan. But we must be certain that we'll die in the will of God. Artinya apa? Kita mesti hidup di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita tahu kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka kita tahu dengan pasti kita pun akan mati di dalam kehendak Tuhan. By living in the will of God, we'll be certain that we will die in His will. Saudara, kita tidak tahu kapankah kita akan meninggalkan dunia ini. We don't know when we will leave this world. Dan memang bukanlah tugas kita untuk mengetahui kapan kita akan meninggal dunia. It is not our job to know that. Tugas kita adalah untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Our job is to live in God's will. Yaitu dengan cara kita tidak berdosa, kita menaati apa yang Tuhan perintahkan. We don't sin, and we do what He tells us to do. By doing this, we know we live in the will of God. Waktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita mempunyai damai sejahtera. Kita tahu kita tengah hidup di dalam kehendak Tuhan. When we know we live righteously before God, we know we live in the will of God. Dan kalau kita tahu kita sekarang hidup di dalam Tuhan, maka kematian kita pun akan ada di dalam kehendak Tuhan. And when we know we live in the will of God today, we know we will die in the will of God. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang terakhir. Setelah Elia memberitahukan Ahab bahwa Tuhan akan menghentikan hujan, Elia disuruh Tuhan pergi ke sebuah sungai bernama Kerit. After Elijah had sent Ahab and delivered God's verdict, Elijah then was asked by God to go to a little brook called Kerith. Nah, saudara, di sana dia menunggu, and right there he waited for God. Dan Tuhan memelihara hidupnya, dia bisa meminum dari air yang ada di sungai itu. God provided for him, he could drink from the water from that river. Dan Tuhan juga mengirimkan burung untuk memberikannya makanan. And God sent birds to deliver food for him. Tapi saudara, air itu pun akhirnya habis. But then the water ran out. Nah, akhirnya Tuhan suruh Elia pergi lagi. Sekarang pergi ke Sarfat yang ada di wilayah Sidon. And after the water ran out, God then told Elijah to go to Zarephath in the area of Sidon. Saudara-saudara, pelajaran ketiga yang bisa kita petik adalah berkat Tuhan dapat habis, tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. God's blessing can run out.
But God's provision never stops. Saudara, bagaimanakah Tuhan memelihara hidup Elia? Dengan pelbagai cara. How did God provide for Elijah? By different means. Bukan dengan satu cara, tapi dengan berbagai cara. God provided for Elijah not by one means, but several means. Pertama, sungai. First, the river. Pertama, burung membawa makanan. First, the birds bringing food to him. Kedua, dengan seorang janda memberikan makanan kepadanya. And secondly, we know in Zarephath, God appointed a widow to provide for him. Saudara-saudara, kadang kita ini beranggapan, kalau Tuhan memberkati kita dengan cara ini, maka Tuhan akan terus memberkati kita dengan cara yang sama. At times we have this concept. If God has provided for me, using this means, God will then provide for me, using the same means, forever. Tapi ternyata itu bukanlah cara kerja Tuhan. Now we learn that's not how God works. Saudara, bayangkan apa yang harus dilewati oleh Elijah. Please put yourselves now in Elijah's shoes. Saudara, Elia harus melihat air sungai itu surut. You see, Elijah had to see the water recede. Saudara, mungkin Elijah bertanya-tanya, atau kalau kita jadi Elia, kita akan bertanya-tanya, Tuhan, air ini kok makin habis? Perhaps if we were Elijah, we would be asking God this question, Lord, why is the water running low? Mungkin kita akan berkata atau beranggapan, semua akan kekeringan, Tuhan akan membuat mujizat, di sungai ini air tidak akan surut. Perhaps they would think, God, yes, the rest of the country would suffer drought, no water, but miraculously, you would make this river flow with water. Mungkin Elia atau kita kalau jadi Elia berharap besok setelah bangun tidur, air akan naik kembali. Perhaps if we were Elijah, we would think, Lord, tomorrow morning after I wake up, I'd like to see the water go up again. Tapi tidak. Hari lepas hari, air makin surut dan akhirnya kering. But that's not what happened. The water kept going down, and in the end, Elijah saw no more water. Saudara, betapa indahnya kalau Tuhan memberitahukan kita. Sehari, 2 hari sebelum air habis, jangan khawatir. Kamu nanti pergi ya ke Zarephath, tuh aku akan pelihara engkau di sana. How wonderful it would have been if the day or 2 days before the water completely ran out, God spoke to Elijah, don't worry Elijah. Within 2 days' time, the water would run out, but I had already prepared for you. You would go to Zarephath, and I will provide for you there. Kalau saja Tuhan berkata begitu, hati kita akan jauh lebih tenang. If God had spoken to Elijah, assured him of his future, of his well-being in the days to come, Elijah, or we, if we were Elijah, would have felt much better. Tapi saudara perhatikan, Tuhan baru memberitahu Elia, pergi ke Zarephath setelah air habis. But as you note here, the Bible tells us God spoke to Elijah after the water had run out.
Saudara, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi Tuhan tidak pernah lambat. God is never early. God is never late. Tepat waktu. And that's how we have known all along about God. He's never early, but He's never late. Saudara, satu lagi. Saudara, Elia ini harus pergi dari Sungai Kerit ke Sidon. Sidon itu sekarang bagian dari negara Lebanon. Jarak antara Sungai Kerit ke Sidon itu 100 mil. You see, the distance from the river of Kerit to Sarfat in the Sidonian area is about 100 miles. Saudara, kita ini akan harus berkata ya, kadang susah mengerti Tuhan. We must admit sometimes it is awfully difficult to understand God. Saudara, zaman atau masa di mana tidak ada air kering sekali, Elia harus menempuh perjalanan 100 mil. Just think about it. In the times of drought, everybody was suffering, no food, no water. Elijah had to walk 100 miles. Kalau dikilometerkan 200 kilo lebih. It's over 200 kilometers. Saudara, kita mungkin menggaruk-garuk kepala dan berkata, Tuhan kenapa sih enggak sediakan ya melalui seseorang yang 1 mil dah atau 2 mil dah. Perhaps we scratch our head and say, Lord, why can't you just provide for me through somebody a mile away or 2 miles away? Kenapa harus jalan 100 mil? Tidak tahu berapa hari Elia harus berjalan. Why did you have to make me walk 100 miles? And it would take days in the midst of this drought. Saudara, sudah tentu kita tahu kenapa. Of course we know why. Karena di Sidon ada seorang janda yang tengah membutuhkan pertolongan Tuhan. You know the answer now? Because in Sidon, there was this widow who needed God's help. Tapi dari sini kita bisa belajar juga cara Tuhan memelihara kita. But through this, we can learn how God provides for us. Yaitu, saudara, tidak selalu dengan mudah. We learn how God provides for us today. And that is, it's not always an easy way. Kadang kita beranggapan Tuhan kalau menolong pasti gampang. Sometimes we have this concept that if God wants to help us, He will help us easily. That's not the case here. Elia harus berjalan 100 mil, lebih dari 200 kilo. That's not the case here. Elijah had to walk 100 miles, over 200 kilometers. Saudara-saudara, satu lagi sebelum kita akhiri, yang kita bisa petik, kita bisa pelajari. One more that we can learn before we end this. Saudara, untuk kita ini bertumbuh dalam iman dan dalam kebergantungan pada Tuhan, Tuhan akan mengambil satu berkat dan menggantikannya dengan berkat yang lain. In order to grow faith and total dependence, God will remove one blessing and replace it with another blessing.
Jadi apakah Tuhan akan nanti bisa dan mengambil berkat? Yes. Can God take away a blessing from us? Oh yes. Tapi ingat, waktu dia mengambil, itu berarti dia sedang menyiapkan berkat yang lain. But know this for certain. Keep this in mind. Whenever God takes one blessing away from us, it simply means He is already preparing for us another blessing. Jadi saudara, tugas kita hanyalah mengembangkan sayap. Tuhan sudah menyediakan angin dan Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia menghendakinya. So our job is just to spread the wings. Trust Him. Depend on Him. Because He has provided the wind. He will fly us to our destination. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami takut mengembangkan sayap karena kami takut Engkau akan meniup kami ke tempat yang kami tidak ketahui. Lord, we must admit we are sometimes afraid to spread our wings because we don't know where you will fly us to. Yes, you will provide the wind, Lord, but we certainly want to know where you will fly us to. Tapi Bapa, kami aman di dalam angin Tuhan. But today we learn, Father, we are safe in your wind. Blown, carried, driven by your wind. Terima kasih, Bapa dalam surga. Terima kasih, Bapa dalam surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa. In your name we all pray. Amen. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman Tuhannya. Ya, kita puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang menyediakan. Tugas kita adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan dan berserah secara penuh kemana Tuhan membawa kita. Ya, our God is a God of provision, and our job is living righteously in front of Him and leave the rest to the Lord. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Saudari Bethany Andoko. Cari wajah-Mu ya Tuhanku, Tahu kekuatanku di dalam-Mu. Selama ku hidup, selama ku ada, hatiku menyembah kepadamu. Panggil nama
selama ku ada, hatiku melekat kepadamu. Kau begitu berharga, kau begitu mulia. Setiap kali kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Ku tak pernah kuagukan, ku tak akan lepaskan pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata, kan menjadi nyata, kan menjadi nyata. Terima kasih Bethany untuk lagunya yang indah. Memang yang paling berharga di dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. The most precious one in our life is Jesus Christ. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Dia dengan pujian Di Bawah Kepak Sayap-Mu. Beneath His wings we are safe. We will soar like an eagle. And we can overcome all the storms in our life. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa menyertai kita. And may the unceasing love of God the Father be with us. Dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Lim Gi Fong tanggal 13 Agustus. Dan saudara kita Steve Sayuti 15 Agustus. Happy birthday, selamat hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah tadi. Kiranya ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan yang kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami, yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat hidup selalu dengan benar dan taat kepadamu ya Tuhan, dan berserah penuh padamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menghentikan pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau terus melindungi dan berjalan bersama kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menguasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus.
Buka mata dan telinga kami ya Tuhan, agar kami selalu peka untuk mendengar suara-Mu, sehingga kami dapat hidup seturut saja dengan kehendak-Mu, yaitu hidup dengan penuh damai dan penuh ucapan syukur, dan selalu memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan sisa hidup kami di dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.